Nah, makanya Babe selalu mengatakan baik disengaja maupun tidak disengaja. Ini punya potensi kawin cerai, gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Babe. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Have a nice weekend. Gimana? Jadi ada banyak kasus ini, Be. Perceraian, Be, ya. Oke, temanya berarti perceraian. Tentang perceraian, Oke. gitu ya. Ini apakah ada hubungannya dengan nama dan tanggal lahir juga nggak, Babe, kira-kira tentang masalah perceraian ini, Babe, gitu. Dan tanda tangan juga, gitu. Gimana, Babe? Oke, pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang ditunggu-tunggu ini. Perceraian alias divorce ya. Perceraian ini katanya perceraian ini adalah sesuatu yang dimurka Allah tapi dihalalkan. Kenapa dimurka Allah? Karena kita dianggap nggak amanah, gitu ya. Kenapa halal? Karena mengurangi efek side effect ya, atau keburukan-keburukan yang mungkin timbul di belakang hari, makanya dihalalkan. Itu disclaimernya ya. Jadi Babe melakukan penelitian ini 23 tahun. Dan Babe melihat kasus-kasus perceraian ini, apa yang menyebabkan mereka bercerai? Ya, ternyata perceraian itu satu, udah tertakdir juga, tertakdir. Nah, ini ada kata takdir lagi, ya, supaya netizen senang nih. Kalau bilang karena takdir, senang nih netizen. Nah, cuman semua itu ada asbab, ya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, gitu ya. Nah, itu dulu. Nah, jadi Babe teliti, ternyata orang yang bercerai itu adalah yang ini dari segi komposisi jumlah huruf. Ya, nanti si laki jumlah hurufnya genap, si perempuan genap juga. Total nama. Udah total namanya genap sama genap atau ganjil sama ganjil. Kemudian panggilannya juga begitu. Nah, suami ganjil totalnya, perempuan juga ganjil. Dari panggilan juga. Ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Nah, Babe selalu menganalogikan jodoh itu atau suami istri itu seperti dua kutub magnet. Kutub magnet yang sama, ini barang genap sama genap. Berarti sama kan? Nah, kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Kalau magnet. Kalau kutubnya beda, dia akan tarik menarik kalau magnet. Nah, jadi persis pasangan itu analoginya seperti dua kutub magnet. Dia harus ganjil dan genap. Nah, jadi ibarat kutub tadi harus utara dan selatan, baru ada tarik menarik. Contoh kasus, coba Babe tanya, Anang Hermansyah, genap apa ganjil? Ganjil, ya. Dia panggilannya siapa? Anang. Ganjil juga. Dengan Krisdayanti. Ini ganjil juga, panjangnya ganjil. Panggilan juga Yanti, ganjil juga. Ini yang cepat prosesnya untuk divorce. Jadi nanti mereka ini kadang-kadang saling menyalahkan. Ini contoh kasus saja. Contoh kasus, ya kebetulan yang tokoh ini yang netizen tahu, gitu kan ya. Nah, jadi Yanti, Anang, ini sama-sama ganjil. Hariannya aja ini udah nggak ketemu nih. Kemudian dari nama panjang atau long life-nya hubungan mereka ini juga nggak panjang. Gitu, karena tadi apa? Karena ganjil sama ganjil. Atau genap ketemu genap.
yang lebih cepat proses divorce-nya adalah apabila panggilannya pun ganjil sama ganjil atau genap sama genap. Nah, ada orang yang genap sama genap panggilannya atau ganjil sama ganjil, tapi totalnya ini genap sama ganjil. Biasanya mereka ini bisa bertahan lama sampai mati, ya. Yang memisahkan mereka ini kematian. Tapi dailynya mereka ini terus begini nggak ketemu. Tapi mereka bisa bertahan lama. Karena apa? Totalnya ini ganjil sama genap. Berarti sesungguhnya mereka ini berjodoh. Tapi dailynya mereka crueling. Kalau orang Jawa bilang tukeran terus setiap hari. Nggak ketemu. Nah, lalu mereka berkata, aku kalau nggak karena anak. Itulah munculnya kalimat itu karena itu dia. Daily mereka tuh crueling. Tapi secara panjang mereka bisa bertahan lama. Karena ganjil sama genap. Total namanya. Panggilan ganjil sama ganjil atau genap sama genap. Gitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat orang tuh divorce. Nanti kadang-kadang ya ada orang yang nikah sama ini nggak punya anak. Ya kan? Pisah mereka. Mereka yang nuduh ini bibitnya kurang subur lah, yang ovumnya nggak subur lah, gitu-gitu. Tapi si laki ini nikah lagi, dapat perempuan lain, punya anak. Nah, gitu kan. Jadi ini semua masalah jodoh. Semua masalah jodoh gitu. Nah, jadi apa namanya? Ini menyangkut komposisi. Kemudian ada orang yang memang dia punya serpu dari tanda tangannya. Misalnya ujungnya udah ke bawah, trek gitu. Ada potongan-potongan gitu. Jadi tanda tangan tuh nggak boleh banyak crossing. Ini membuat hubungan komunikasi dengan orang di sekitar. Apakah itu istri atau keluarga, dia tuh banyak terpisah. Nah, gitu ya, banyak terpisah, banyak motong-motong itu banyak. Makanya kalau Babe ngajarin tantangan tuh ya yang nyambung aja lah, nyambung ujungnya naik, gitu kan ya. Gitu, ujung naik. Itu jangan dia banyak kali pemotongan atau garis ke belakang lah, ini serbu utang nih. Yang ke bawah nih serbu bangkrut ini, itu serbu habis-habisan tuh gitu kan. Jadi kalau dari tantangan mereka memang udah kelihatan. Kemudian nanti dari nilai numerik, mereka banyak punya angka 5. Misal kelahiran tanggal 5, kelahiran tanggal 14, tanggal 23, ini udah punya servo. Akan tergonta-ganti pasangan. Baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Gitu juga nama. Nama depannya mungkin 5, atau totalnya mungkin 5. Nah, ini nanti ketemunya sama orang yang seperti itu awalnya. Ganjil sama ganjil juga, genap sama genap. Pisah makin mudah. Gitu. Om Afi. Jadi komposisi nama tadi itu yang mempengaruhi ya. Komposisi, bentuk tanda tangan dia juga sangat mempengaruhi. Gitu. Jadi ada orang yang konsultasi sama Babe dengan perempuan ini. Dia ngasih nama ngasih nama data suaminya, gitu kan. Nah, ini kalian ini punya potensi divorce loh, Babe bilang ya. Maaf ini, kalian punya potensi pisah ini, gitu ya. Gangguan hubungan ini, karena nggak sefrekuensi lah istilahnya. Diam aja deh. Nah, belakangan baru dia kasih tahu, kami udah pisah selama sekian tahun, Be. Padahal tadi masih dia ngasih nama suaminya. Mungkin dia hanya pengen tahu aja. Saya udah pisah ranjang, anak saya dibawa sama dia, Be. Gitu kan. Saya sekarang hidup sendiri, gitu kan. Nah, itu. Sebelum itu kita udah ngomongin. Wah, ini ada potensi begini nih. Babe baru bilang potensi ya. Kita nggak boleh bilang pasti bercerai, nggak boleh. Karena the future is not ours to see. Kita hanya menyebutkan potensi. Ternyata bukan potensi, sudah pisah ranjang, sudah pisah rumah, tinggal nunggu proses. Anakku dibawa, Be, gitu. Kasihan kan? Nah, padahal
Dulunya ketika memutuskan untuk menikahi atau dinikahi, karena dasar cinta, karena dasar sayang, karena dasar suka. Di perjalanan kok berubah. Nah, jadi kita harus kembali dulu, kita introspeksi dulu, aku suka, aku sayang. Berarti dulu pernah sama-sama punya, pernah sefrekuensi, kok akhirnya kok berubah, gitu kan. Dulu wah hujan pun diterobos, ya kan, wah hujan badai diterobos, wah kalau nggak malam Kamis malam Minggu tuh, wah gitu. Tapi di tengah jalan kok begini. Nah, berarti ada frekuensi yang tiba-tiba yang sudah dibawa dari awal tuh udah dibawa. Contoh lah, orang dia pacaran sama si A, ya. Ini putus nyambung. Di dalam perjalanan perkawinannya akan terjadi hal yang sama, cerai. Nah, gitu. Karena udah punya energi itu, udah punya frekuensi yang tidak sefrekuensi di antara mereka. Dari pacaran aja udah putus, sama dia lagi nyambung, putus nyambung lagi, putus nyambung lagi. Pasangan yang sama itu ya? Iya, pasangan yang sama padahal, ya, pacar, kekasih yang sama, putus nyambung dibawa nikah, akhirnya divorce. Mau dibikin itu kawin cerai. Nah, jadi memang udah ada servonya, memang sudah punya habit ya, yang kadang-kadang itu nggak disukai. Tapi nanti muncul bahasa itu selalu terkondisi. Jadi muncul hal-hal yang membuat mereka itu hanya terkondisi. Padahal mereka sudah punya bakat, talent, atau potensi. Bawaan lahirkah, bawaan dari namakah, bawaan dari bentuk tanda tangankah. Mereka sudah punya talent, bakat, atau potensi. Nah, makanya Babe selalu mengatakan baik disengaja maupun tidak disengaja, ini punya potensi kawin cerai, gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana Be, aku ini sedang begini nih sama istri Be, gitu kan. Sedang kondisi genting ini, gimana Be untuk menyatukan lagi. Ingat bahwa kalian dulu pernah saling mencintai, pernah saling menyukai. Hari ini kok bisa? Apa karena istrimu sudah semakin tua, atau karena sudah semakin keriput, bla bla bla. Nah, jadi kalau kita punya niat, bisa dikonsultasikan. Gimana Be supaya istriku ini begini, supaya suamiku begini Be, gimana Be? Nah, sekarang gini, kadang-kadang yang konsultasi ini cuma istri, tanpa sepengetahuan suami. Oke, si istri dirubah. Kalau lah kebetulan istri yang memang perlu dirubah, si suami udah oke. Tapi kalau suaminya, si istri yang komunikasi sama Babe, yang konsultasi sama Babe, istri udah potensi baik, suaminya yang potensinya leneh. Ini kan susah. Nggak gampang nyuruh suami untuk berubah dong. Gitu ya. Nah, jadi kalau setiap yang konsultasi itu kan, Babe udah tahu nih, ini orang ini punya servo baik, gitu kan. Nah, pasangannya yang nggak baik. Dia waktu mau konsultasi nggak ngomong bagaimana mau merubah dia. Sementara Babe harus mempertahankan kebaikan dia, gitu kan. Nah, ini ya lawannya dia bahkan bilang ini tahyul, ini bid'ah, ini khurafat. Gimana coba? Nah, sebaiknya yang mau konsultasi itu musyawarah dulu dengan pasangan, baru konsultasikan dengan Babe. Nah, jadi nanti dua-duanya menerima. Gitu, Om Afif. Jadi untuk pasangan suami istri ya, kalau ingin konsultasi ya musyawarahkan dengan Babe. Cuman ya jangan lupa juga sayangi dan cintai pasangan Anda. Kayak gitu dulu Babe. Jadi kita rutin jaga amanah. Oke, sip. Oke, makasih banyak Babe. Sama-sama Om Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.